Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini eh, saya sedang berkunjung di Wisma Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa dan Narkoba, Wisma Atraksis. Inilah kebiasaan aktivitas di hari Jumat, memberikan sedikit ilmu dan pengalaman untuk menterapi teman-teman yang sedang terkena gangguan jiwa dan narkoba di Wisma Atraksis. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita, hingga di pagi hari ini Allah masih memperkenankan kita berkumpul bersama, bermustajab, bersopahan. Mudah-mudahan ini bagian dari polakoh terbaik kita yang ada di dunia, karena majelis yang mau didatangi oleh para malaikat ialah majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu dan bersyukur. Sesibuknya kita beraktivitas, Allah masih sempatkan kita untuk bermajelis, terutama dalam majelis ilmu. Alhamdulillah. Salawat teriring salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun kita tidak pernah berjumpa, bertatap muka, tidak pernah bertemu Rasulullah, tapi yakinlah bahwasanya kita adalah umatnya Rasulullah. Menjadi umatnya saja sudah sangat beruntung. Menjadi umatnya saja sudah sangat beruntung. Mengapa? Karena kita adalah umat terbanyak. Karena kita adalah umat terbaik, dan kita manakala diakui sebagai umatnya Rasulullah, tiada yang paling pantas untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah kecuali umatnya Rasulullah yang senantiasa menyampaikan sholawat dan salam kepada Rasulullah, yang insya Allah mudah-mudahan kelak nanti kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah di surga. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, perlu saya ingatkan bahwasanya skenario Allah sudah terjadi dengan takdirnya. Maka di dalam rukun iman, wa tu'minu, engkau percaya kepada bil qadari, dengan takdirnya, khairi wa syarri, takdir baik, takdir buruk. Ini takdir baik apa takdir buruk nih masuk rehabilitasi narkoba? Takdir baik, jangan bilang buruk. Kalau teman-teman anggap ini masuk ini takdir buruk, saya yakin nggak akan pernah sembuh, nggak akan pernah selesai sehat. Kenapa? Karena ini dianggap keburukan. Orang kalau lagi kotor, pengennya mandi lagi di comberan, kira-kira bersih apa? Kotor. Habis selesai kecomberan, masuk lagi ke got di luar, karena dianggap kotor. Ketika kita merasa kotor, pakai sabu ini kotor apa bersih? Perilaku kotor atau bersih? Kotor. Maka ketika kita merasa kotor, pengennya bersih-bersih apa tambah kotor? Bersih-bersih. Ya. Oleh karenanya ini adalah tempat yang bersih. Abang siapa namanya? Bang Dimas. Abang nyabu narkoba. Kalau dianggap perilaku menggunakan sabu adalah perilaku tercela dan kotor, maka hendaknya bersih-bersih. Dan masuk sini adalah tempat untuk membersihkan diri, menterapi perilaku-perilaku yang kotor. Jadi kalau anggap di sini apes gua, nyesel gua, celaka gua, nggak akan pernah sembuh. Kenapa? Dia akan kembali. Yuk belajar untuk tahu bahwa perilaku yang kemarin itu adalah perilaku tercela. Dan masuk ke sini bukan keburukan, tapi kebaikan. Maka saya lihat Bang Mukmin ahli surga, Bang Wildan ahli surga, teman-teman masuk sini lagi ahli surga. Kenapa? Suasana ibadahnya dijaga. Maghrib sholat nggak? Isya sholat nggak?
sholat nggak? Bandingin dengan di luar. Ketika kamu sebelum masuk ke sini, sholat nggak kira-kira Bang Rizky? Jarang, jujur jarang ya. Nah, abang sholat nggak kalau di rumah? Jujur. Jarang. Masuk ke sini? Mau nggak? Makanya terkadang perilaku itu awalnya ada yang dipaksa. Masuk sini dipaksa enggak? Ada yang dipaksa. Akhirnya apa? Ngerasa terpaksa. Nggak dipaksa. Karena terpaksa dikerjakan terus menerus, akhirnya terbiasa. Karena sudah mulai terbiasa sholat, dapat kenyamanan, dapat ketenangan, akhirnya terbiasa. Dan Bang Rizky, abang-abang yang lainnya bisa rutin ibadah ketika hatinya dibersihkan, sehingga masuk pemahaman bahwasanya saya butuh Allah. Ini kita ini butuh nggak sama Allah? Bang Rudi butuh nggak sama Allah? Butuh ya? Bang Mumin butuh nggak kira-kira sama Allah? Ada yang nggak butuh di sini sama Allah? Butuh semua ya? Nah, sebaliknya, kira-kira Allah butuh kita nggak? Allah itu butuh kita nggak? Allah nggak butuh makhluk. Ini mau seatraksis ini nggak mau sholat, Allah tetap Allah. Mau disembah nggak mau disembah, Allah itu berdiri sendiri. Tanpa intervensi, tanpa paksaan. Kalau kita kan sekarang presiden dipilih. Nah, presiden perlu rakyat. Kenapa? Supaya dipilih. Kalau mau jadi presiden, ikut pemilihan. Tapi kalau mau jadi Allah, Allah berdiri sendiri dan nggak perlu dipilih karena sudah terpilih. Jadi yang perlu sama Allah itu buka hati, supaya ya Allah bersihkan hati saya dari perilaku buruk. Ya Allah, luruskan lagi akal saya yang negatif. Makanya belajar untuk menyikapi hidup. Biarpun nasi sudah menjadi bubur, jangan dibuang. Kita buat bubur ayam ya. Sayang walaupun buburnya sudah nggak bisa jadi nasi lagi, belikan yang lain, beli bawang, ambil ayam, cincang-cincang, jadi bubur ayam. Oleh karenanya, biar tatap lagi masa depannya. Kenapa Allah itu kasih mukanya di depan? Enggak iseng-iseng Allah pengen nyiptain manusia mukanya di belakang. Badannya di depan. Ada yang kayak gitu? Enggak. Allah ciptain muka di depan, matanya dua di depan, hidungnya luar biasa. Sepesek-peseknya hidung, lubangnya di bawah. Betul nggak? Ya nggak? Sepesek-peseknya hidung, lubangnya di bawah. Kalau Allah itu iseng dibuat kayak paus, lubangnya gratis. Telinganya di samping, kiri kanan nggak berhadapan kayak mata, mulutnya di depan. Dikasih nengok cuman sampai kiri kanan. Nah, nggak bisa muter ke belakang. Apa hikmahnya? Bahwa jalanmu adalah lurus. Jalanmu adalah lurus. Tatapanmu ke depan. Tempat kepulanganmu ada di depan. Umur bertambah lurus. Nah, kenapa kita dikasih bisa tengok kiri kanan? Ini agar supaya kita bisa melihat jebakan-jebakannya. Jangan sampai kita berpaling di jalan yang lurus. Nengok boleh, tapi balik lagi dong. Masa jalannya begini? Ada jalannya begini, nengok, lungur nanti. Kita dikasih cuman di samping. Kenapa? Masa lalu itu tidak akan pernah kembali. Yang udah-udah itu cukup kita ingat bahwa hanya kita pernah seperti itu dan perbaiki, ambil hikmahnya. Karena apa? Tatapan kita masih ke depan. Tapi saya pecandu narkoba, tetap harus ke depan.
samping lihat ada teman yang make, oh enak juga ya, tetep ke depan. Nah, kenapa kita nggak bisa nengok belakang? Nggak bisa, kita cuma sampai sini. Agar supaya kita nggak gagal move on. Ingat terus hal-hal yang masa lalu, akhirnya sakit hati. Tuh, apa yang terjadi sama Rio? Ketika rasa pesimis sudah menghantui, yang ada hidup sudah nggak berharga. Ustadz kasih coba pakai akalnya ya. Ada orang sakit. Nah, ada orang sakit, sama-sama sakitnya sama. Pergi ke dokter dengan dokter yang sama. Obatnya dikasih resep obat yang sama. Tapi masing-masing orang ini cara nyikapin sakitnya beda-beda. Yang pertama optimis, dia yakin bahwasannya dia bisa sembuh. Yang satunya lagi pesimis, nggak yakin bahwa dirinya bakalan sembuh. Kayak kamu sama Rio, kamu optimis, saya yakin saya bakalan sembuh dari narkoba. Rio pesimis, padahal ditaruh di tempat yang sama, di Ataraxis. Sakitnya sama, pecandu narkoba. Tempatnya sama, obatnya sama, nyikapinya beda. Abang optimis, yakin pasti sembuh. Nah, yang kemarin pesimis, nggak sembuh. Akhirnya apa? Yang sembuh yang optimis. Kenapa? Karena dia bisa menyemangati diri. Kamu bisa sembuh. Apa kata tangan? Tangan, ayo semangat. Kaki, ayo semangat. Pikiran, ayo semangat. Yang punya badan pengen sembuh, ayo kita sembuhin. Kita minum obat reaksinya positif. Ya. Coba kalau pesimis, apa pikirannya? Kayaknya mati aja, hidupnya nggak berharga ini. Apa kata organ tubuh? Apa ya disembuhin? Yang punya badan aja nggak semangat. Yang punya badan aja nggak semangat. Akhirnya berpikir untuk mengakhiri hidup. Sudah kita bahas kemarin. Orang yang mencoba untuk bunuh diri, maka itu adalah mati su'ul khatimah. Dikasih tanda-tanda kematian yang buruk, dapat gelar kematian yang buruk. Maka orang yang mati bunuh diri, ruhnya tertahan antara langit dan bumi, terombang-ambing. Jangan dikira enak juga Ustadz ya, terombang-ambing ya. Bisa gentayangan berarti kita. Kalau ceritanya begitu enak, tapi ceritanya nggak begitu. Ibarat ada orang kesusahan, nggak punya rumah, di sana banyak tempat yang kita bisa kunjungi, tapi kita nggak boleh masuk. Padahal kita lapar, padahal kita butuh, padahal pada saat itu terik matahari atau hujan. Pengennya kita berteduh, itu nggak ada tempat. Gimana rasanya? Sedih nggak? Itulah ruh yang matinya melawan takdir Allah. Sudah 2 kali tuh percobaannya. Kalau memang takdirnya nggak mati, ya nggak mati. Tapi jangan juga nanti coba lah ketiga siapa tahu mati. Jangan. Siapa tahu 3 itu malaikat Israilnya ada di samping dia. Bunuh diri, nggak mati. Mati, nggak mati. Memang takdirnya belum mau mati. Yang berhak nyambut nyawa itu Allah, apapun usahanya. Tapi hati-hati kalau takdirnya pada saat itu mati dalam keadaan mengakhiri hidup dengan sengaja. Karena nanti ketika dia masuk ke akhirat, kondisinya neraka kekal selama-lamanya, dan dia akan disiksa di neraka dalam kondisi dia mengakhiri hidupnya. Kalau kemarin tuh potong nadi itu dia mati, maka seumur hidup dia di neraka, tidak akan pernah keluar, kekal selama-lamanya. Pegawainya potong tangan aja, dia tahan, dia jerit-jerit, dia nangis-nangis, lemas, mati, hidupin lagi, potong lagi, menderita lagi, mati, hidupin lagi. Enak kalau langsung mati. Di neraka kita hujan-hujan, mati, enak, udah selesai hidup, udah. Tapi enggak, di akhirat itu kita nggak akan pernah mati. Kekal, kehidupannya kekal, nggak akan pernah mati. Ya, kalau dunia iya.
Maka yang namanya mati itu jasad. Jasad mati, ruh nggak mati, ruh itu cuma pindah dari alam dunia ke alam barzah. Dari alam barzah, pintu gerbangnya akhirat masuk ke akhirat. Maka disinilah tempat kita menanam. Apa yang ditanam? Kebaikan atau keburukan. Nanam buah mangga, panennya buah mangga. Ini nggak ada yang ditanam, tahu-tahu manen buah mangga. Buahnya siapa yang diambil ini? Nolong berarti dia. Ini tempat kita menanam, ini tempat kita mengumpulkan bekal amal baik atau amal buruk. Allah sudah sediakan surga dan neraka untuk siapa? Untuk kita semua yang dikasih kesempatan hidup. Makanya jangan salah nyikapin hidup. Kalau dunia, sesengsara-sengsaranya kamu di dunia, ada akhirnya. Ada akhirnya. Tapi kalau udah urusan sengsaranya di akhirat, mentok, nggak ada akhirnya. Paling nyesel, ya Allah, balikin si saya ke dunia sehari aja. Nggak bisa. Kalau nggak sehari sejam lah, nggak bisa. Kalau nggak sejam semenit aja, nggak bisa. Cetik aja, nggak bisa. Malah dimarahin. Kemana dulu utusan-utusan Allah yang sudah dikirim untuk mendakwahimu? Kemana pedoman-pedoman yang dibawakan oleh Rasulullah berupa Al-Quran dan Sunnah engkau abaikan? Malah engkau mengikuti rekam jejak setan. Akhirnya nanti apa kata setan? Wah, ini nih yang dulu nggak tobat. Kalau nggak tobat sampai sekarang, mati dalam keadaan di luar masih nyabu. Menuntut setan, iblis, duluan kamu ngajakin saya. Katanya nyabu, boleh. Enak banget. Kamu suruh nggak sholat nggak apa-apa. Ramadan nggak pernah puasa, nggak apa-apa, nggak puasa. Sekarang ini bis, saya pengen minta pertanggungjawaban kamu karena dulu kamu yang ngajakin saya seperti ini. Iblisnya senyum. Hei, kok kamu tiba-tiba nyalahin saya? Iblis, kok tiba-tiba kamu nyalahin saya? Udah tahu dulu kisah saya. Saya ini dosanya nggak banyak, cuman satu, nggak kayak kamu. Dosa saya itu cuman satu. Ketika Allah perintahkan saya sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan karena Allah telah menciptakan Nabi Adam. Semua makhluk yang lain, malaikat sujud, jin-jin yang lain sujud, cuman saya sendiri yang nggak mau sujud. Gara-gara itu dosa saya cuman satu. Disuruh sujud sama Allah, saya nggak mau sujud. Kamu dosamu lebih banyak daripada saya, malah nyalahin saya. Iblis bilang dosa saya cuma satu. Akhirnya apa? Dengan dosa satu itu saya dikeluarkan dari surga. Saya dikeluarkan dari surga gara-gara nenek moyangmu Nabi Adam. Dikeluarkan dari surga. Tidak cukup di situ, saya divonis masuk neraka kekal selama-lamanya. Untungnya pada saat itu saya berdoa kepada Allah, ya Allah, karena Engkau sudah vonis saya masuk neraka dan kekal selama-lamanya, saya minta dua permohonan. Yang pertama apa? Tolong tangguhkan usia saya sampai hari kiamat. Minta umur iblis itu dipanjangkan sampai kiamat, dan iblis tidak akan pernah mati sebelum mendengar sangkakala yang kedua, yakni sangkakala tiupan kematian. Gak akan mati. Minta yang kedua apa? Tolong ya Allah, izinkan saya menggoda Adam beserta anak cucunya. Kita anak cucunya. Saya akan goda dia dari depan, dari belakang, kiri, kanan, sampai kebanyakan mereka sedikit sekali yang bersyukur, sedikit sekali yang taat. Tuh, kerjanya iblis itu cuma goda. Kita mau jadi pegawai negeri, iblis nggak cemburu. Kita mau jadi orang kaya, nggak cemburu. Mau jadi pejabat, nggak cemburu. Karena tugasnya menggoda. Nah, akhirnya apa kata Allah? Silahkan saja iblis, engkau mau goda, terserah, goda aja.
tapi engkau tidak akan bisa menggoda orang yang berpegang teguh di jalan. Nah, dari depan, belakang, kiri, kanan nih, hampir semua penjuru mata angin iblis bisa menggoda. Ingat, ada dua arah yang iblis nggak mampu menggoda. Dari atas, dari bawah. Apa maksudnya dari atas? Apa maksudnya dari bawah? Ketika si hamba tersebut berdoa menadahkan tangan kepada Allah. Nah, dia berdoa, maka rahmat Allah turunnya dari atas. Gak bisa dihalangi rahmat Allah itu ketika dia berdoa. Maka ketika kita berdoa, ya Allah, makanya kalau doa jangan gini. Apa doa kayak gini? Ada yang gini, seolah-olah, ya Allah, saya minta rezeki, ya Allah, kalau kamu kasih, kalau nggak kasih juga nggak apa-apa. Jangan yang gini, yang serius minta sama Allah. Kenapa? Ketika kita tadahkan tangan, ada kasih sayang Allah, rahmat Allah, naungan Allah. Iblis nggak bisa halangi. Iblis bisanya halangin dari kiri kanan, depan belakang. Nah, yang kedua, ketika kondisi ibadah sujud. Wow. Arah dari bawah ketika kita sujud, menyamaratakan kepala yang terhormat dengan kaki. Nah, inilah kondisi kita menghamba kepada Allah pada saat sujud. Makanya ketika sujud itu kondisi terdekat kita antara seorang hamba dengan Tuhannya. Maka kalau sujud banyak-banyak berdoa, ya Allah minta sembuh ya Allah, tapi dalam hati. Dalam hati. Makanya kalau iblis melihat orang sholat, apalagi dalam kondisi sujud, iblis langsung lari. Iblis langsung lari. Melihat misalkan Bang Rizky lagi sujud tuh. Setannya ada di pundaknya, pas lagi mau sujud kabur. Kenapa kabur? Membuka luka lama. Gara-gara itu gua dilaknat oleh Allah. Nah, iblis nggak mau sujud. Makanya kalau udah sholat, udah sujud, iblis bakalan kabur. Pulang sholat, masuk lagi. Nah, dua arah. Banyak-banyak sujud, banyak-banyak minta sama Allah. Jadi teman-teman semua, inna rahmati taghlibu ghadabi. Rahmat Allah, kasih sayang Allah itu jauh lebih besar daripada murkanya. Ini Bang Rizky kena narkoba, sekali masuk, keluar lagi, masuk lagi. Ini masih bagus Bang, masih ada rahmat Allah. Kalau nanti Bang Rizky keluar lagi, maaf nanti bisa masuk lagi. Sama isolasinya. Bang Rizky ya, ini saya doakan. Isolasinya Kalau pulang jangan masuk lagi. Kalau bisa langsung nikah. Di sana Nanti di perlu obat. di sana Abang juga di begitu belakang ya. Ustaz. Perbaiki hubungan dengan istri, minta maaf.